Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mampir ngombe di subuh yang masih dingin ini, kita lanjutkan. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwahnya. Ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan matur nuwun nuwun atas sholawat itulah maka channel dakwah ini masih tetap eksis, bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun nuwun. Terima kasih atas segala apresiasinya, ya, atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Mampir ngombe kali ini yang masih berbalut dingin, berbalut sedikit gelap. Terangnya belum datang. Sebetulnya yang nggak sedikit, masih gelap. Aku akan bercerita kepada kalian tentang yang aku alami tiga malam yang lalu gitu. Jadi aku pindah ke kontrakan ini kan sekarang alhamdulillah sudah tahun pertama ya. Sebelumnya aku ngontrak di bawah, nggak jauh sih, masih dalam satu RT, tapi kan di bawah itu ada langgarnya. Di sini juga di atas, ini aku di atas tuh juga ada langgarnya. Jadi dalam satu RT itu ada dua langgar. Nah, karena aku sudah pindah ke atas, tentunya aku lebih sering ya ke langgar yang lebih dekat dengan dimana aku ngontrak rumah sekarang. Ada seseorang yang yang aku underestimate gitu mungkin ya gampangannya ya. Seseorang ini yang sibuk banget orangnya ya. Kalau cari rumput itu ngarit, bahasa kami itu kan dia kerjaannya ngarit. Itu nggak tahu ada berapa ternak yang harus dia openin ya. Itu waktunya hampir-hampir tidak tersisa sama sekali ya, dihabiskan untuk ngarit itu. Kadang-kadang kalau pulang itu sampai maghrib itu kita turun dari langgar, setelah sholat maghrib itu dia baru pulang ngarit. Pagi sudah berangkat ngarit. Jadi, waduh, pekerja keras lah ya. Kalau aku lihat dia pekerja keras, jadi nggak ada waktu untuk yang lain. Dia sering minta waktu sama aku untuk ya mungkin mau ngobrol, mau apa gitu ya. Terus tak pikir ngapain juga gitu loh, toh ngobrol bisa waktu di jalan sambil ngomong apa gitu ya. Tapi yang dia minta ngobrol serius dan itu dia mau ke ke rumahku gitu ya. Dan aku selalu menolaknya. Sebentar, tak minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku selalu menolaknya. Karena tak pikir ngapain juga ke rumah gitu. Sedangkan aku juga ada hal-hal lain yang aku sibuk ya. Seperti merancang menu dari konten yang mau diunggah, baca buku, menjawab pertanyaan. Banyak lah. Jadi tak pikir kalau mau ketemu kan kita bisa misalkan pas di jalan, nggak harus waktu khusus gitu. Dan dia sepertinya minta waktu khusus. Dan aku selalu menolak. Aku bilang, oh iya, tapi intinya aku tidak begitu bersedia memberikan waktu luangku untuk dia gitu. Karena tak lihat dari background kehidupannya juga begitu, ya. Jadi aku belum pernah lihat dia sholat di langgar, belum pernah. Nggak pernah aku lihat. Ya, waktunya habis untuk ternaknya, ya. Jadi tidak ada waktu untuk ibadah dan aku tidak pernah lihat dia ibadah. Ya namanya orang ngarit ya pakaiannya ya lusuh gitu ya. Bukan berarti lusuh itu gimana ya, kan nggak harus mewah. Tapi kalau misalkan kita sholat atau apa kan tidak harus mewah, yang penting bersih gitu ya. Namanya orang ngarit kan ya lusuh, nggak bersih gitu.
pada 2 atau 3 malam kemarin, aku itu turun dari sholat Isya. Jadi pada sholat Isya pulang. Ketemu sama dia di jalan. Dia bawa gelangsi ya. Gelangsi itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya, karung yang dari plastik dianyam itu loh. Kami nyebutnya di sini gelangsi gitu. Dalamnya ada apa gitu, seperti ada kaleng-kaleng atau apa gitu. Jadi papasan gitu. Tak tanya, mau kemana kamu? Mau ngecat rumah gitu. Di mana? Di bawah. Gitu. Jadi dia dapat orderan ngecat gitu, ya. Dapat orderan ngecat. Terus aku bilang sama dia, kamu itu loh, kok sepertinya nggak pernah istirahat. Apa kamu nggak pernah capek dah? Ngaruh dari pagi sampai siang, sampai nanti sore, sampai maghrib baru pulang. Nah ini mau berangkat ngecat rumah lagi gitu. Memangnya rumah siapa yang kamu cat gitu? Ya ada rumah mas, kata dia masih milik kerabatnya gitu ya, suruh ngecat gitu. Terus aku bilang, gimana kamu itu, apa nggak punya capek ya? Oh nggak pernah istirahat gitu. Di luar dugaanku kok dia jawabnya dengan mimik yang agak tersenyum dan serius juga ya. Dia bilang, seharusnya kan pertanyaannya nggak gitu. Terus aku tanya, lah pertanyaannya gimana gitu. Ya jangan ditanya kapan pernah istirahatnya. Ya ditanya gimana? Seharusnya ditanya kapan pernah ibadahnya gitu. Waduh, aku langsung deg gitu ya. Aku langsung deg gitu. Oh iya. Terus aku balas dengan sedikit senyum. Ya sebetulnya sih mau tanya gitu, cuman ya nggak enak gitu. Oh iya, dia juga ngerti maksudnya gitu. Kan kadang-kadang orang kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima kalau kita tanya atau kita ngajak sholat itu loh. Kadang-kadang ada orang yang nggak nerima gitu. Terus dia sedikit curhat. Dari situ aku langsung terkesima ya, dan aku merasa bersalah. Dia bilang begini, ini sambil berjalan, jadi di tengah jalan. Maksudku bukan berjalan, berhenti di tengah jalan kami, berdiri gitu ya. Karena aku mau pulang, turun dari Langgar, dia mau berangkat ngecat rumah gitu. Bada Isya ingatku itu. Dia bilang, gimana mas ya? Lo ada apa gitu? Dulu itu aku ya rajin ngimami di Langgar itu, gitu. Langgar yang sekarang maksudku. Tapi sekarang aku enggak. Gitu. Kenapa gitu? Nah ternyata ujung-ujungnya dia berbeda pendapat gitulah dengan salah satu yang sekarang ada di Langgar itu, gitu loh. Akhirnya dia ngomong, kenapa ya ada organisasi ini, organisasi itu gitu. Mbok ya nggak usah ada organisasi, Islam saja gitu, biar nggak terjadi perselisihan gitu. Oh gitu ya. Iya kan seharusnya kan gitu. Kenapa harus ada organisasi ini, organisasi itu gitu. Terus aku menangkap begini. Dia seperti rata-rata kita, kan tidak bisa kita itu secara umum itu membedakan mana Islam dan mana organisasi Islam. Ya. Kalau Islam itu kan aturan hukum hidup secara horizontal dan vertikal yang diberikan kepada Allah via Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita menjadi panduan kehidupan. Kalau organisasi itu kan ya namanya organisasi kelompok kebersamaan gitu loh. Yang orangnya beragama Islam maka disebut organisasi ya, berbackground Islam. Nah, sementara Islam sendiri kan beda. Islam itu sendiri kan aturan yang aku bilang tadi. Lah kita rata-rata sulit membedakan antara mana Islam, mana organisasi Islam. Yang menjadi lebih parah lagi dari ketidaktahuannya itu, di lapangan
yang sering terjadi benturan itu manusia-manusia yang berorganisasi ini. Gitu loh. Kan setiap orang punya kepala masing-masing, punya pendapat masing-masing. Seperti ini. Agama dan pendapat kita tentang agama itu beda loh ya. Seperti kemarin kita diskusikan antara lautan dan air laut yang ada di dalam ember kita itu beda loh. Ya. Oke, dari keruwetan karena tidak bisa membedakan antara Islam dan organisasi Islam, maka di akar rumput itu sering terjadi benturan gitu loh. Ya. Yang lebih parah lagi ketika kita membabi buta sehingga kadang-kadang tidak tahu yang harus dibela itu Islamnya atau organisasinya. kan di lapangan terjadi begitu. Jadi seolah-olah itu yang dia itu mati-matian dia bela benar, padahal yang dia bela itu enggak benar. Yang harus dibela mati-matian itu Islamnya, bukan organisasi Islamnya. Kadang-kadang hal seperti ini begitu sering terjadi ya karena itulah ketidaktahuan untuk mengklasifikasikan mana organisasi, mana agama. Dan dia mengalami itu, mengalami confuse, dan aku nggak tahu peristiwanya karena aku di sini kan baru setahun. Mungkin benturan-benturan pemahaman itu menjadi friksi dan menjadikan dia tidak lagi mau kelanggar itu. Kalau sholat aku nggak tahu apakah dia masih sholat atau tidak. Yang jelas kesibukannya yang seperti aku bilang tadi, cari rumput itu dari pagi sampai nanti ba'da maghrib. Setelah itu seperti tadi disuruh ngechat, dia ngechat lagi. Jadi waktunya sibuk, memang dia bekerja keras. Gitu loh. Dari situ aku menangkap ya ada sesuatu kegundahan dia, keresahan dia, dan dia sedang mencari orang dengan siapa aku bisa mengajak untuk mendiskusikan tentang hal ini gitu. Terus terang aja aku underestimate ya, aku sempat terkaget loh itu ketika dia mengungkapkan apa yang ada dalam benak dia seperti itu. Terus aku, ya Allah, hamba salah ya Allah, hamba salah ya Allah. Dan aku langsung ingat bagaimana ketika kita mendapatkan cerita yang itu diabadikan dalam Al-Quran ketika Kanjeng Nabi dan Umi Maktum. Aku teringat sekali ya, terus aku terdiam dalam diamku dan aku melihat dia, dan akhirnya aku berjanji oke deh, untuk menebus kesalahanku yang underestimate tentang dia ya. Karena sama sekali ya, dengan lihat kesehariannya, dengan lihat kecuekannya, dengan lihat bagaimana ya, aku sama sekali tidak mengira dia berpikir seperti itu. Dia ada pada kondisi yang confused, mana Islam, mana organisasi Islam, dan di dalam tataran akar rumput terjadi benturan antara organisasi ini dan organisasi itu. Dia mendapatkan perlakuan yang itu tidak mengenakan dia, sehingga dia tidak mau lagi kelanggar. Dan aku merasa bersalah kenapa dia berkali-kali ngajak minta waktu main ke rumah, dan aku dengan segala alasan yang ada dan juga memang sibuk selalu menolak ya, menolak, tidak mempersilahkan segera mungkin kita bisa ngobrol bareng gitu. Maka setelah aku tahu, waduh, karena aku pertamanya sama sekali tidak mengira dia punya pemikiran seperti itu. Maka untuk menebus kesalahanku sampai aku bilang, waduh, seperti Kanjeng Nabi ketemu dengan Umi Maktum ini. Terus aku merasa bersalah dan aku akan berjanji aku akan menyediakan waktu untuk dia, dan semoga itu bisa menebus kesalahanku, dan dengan suatu harapan dia mau lagi sholat dan dia mau lagi pergi berjamaah ke Langgar. Itulah yang aku sampaikan kepada kalian. Semoga ngobrol di Mampir Mungbe kali ini yang dingin ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita bersama ya, karena di lapangan memang faktanya begitu. Makanya aku katakan kepada teman-teman, silahkan kerek itu
dikerek, naik ke atas, bendera itu dikerek. Nggak tahu Indonesianya apa, dikerek. Jadi dinaikkan bendera itu diikat di tali, terus kita tarik seperti upacara gitu kan, dikerek ke atas, naik. Aku selalu bilang pada teman-teman dakwah, silahkan kerek setinggi mungkin bendera organisasimu, setinggi mungkin, semampu kamu bisa tempatkan dia pada posisi yang tinggi. Silakan kerek bendera organisasimu setinggi mungkin, dengan satu catatan, jangan sampai ketinggian itu melebihi tingginya bendera Islam. Ya, itu sebuah pesan yang aku sampaikan ke teman-teman, supaya sebetulnya yang harus kita bela mati-matian itu Islamnya, bukan organisasinya. Organisasi itu hanya sebuah wadah perjuangan. Seperti aku di mana? Di Arimatea. Arimatea itu hanya sebuah lembaga dakwah, dan itu hanya alat, instrumen. Ya. Yang jadi masalah ketika kita menjadi fanatisme, asobia. Jadi kita mikir, ini yang dibela ini Islamnya apa organisasinya ini? Kalau soal beda-beda pendapat, ya memang harus beda karena cara pandang kita beda. Di mana cara pandang itu terbentuk dari bacaan yang kita baca, bukunya apa, pengalaman hidupnya bagaimana, komunitas kehidupannya di habitat yang mana, tentulah kita beda-beda. Lah mbok ya perbedaan itu dibicarakan sambil ngopi gitu. Ya ketika penanganan ini salah, itu di lapangan bisa menimbulkan kasus seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi seseorang yang biasanya itu rajin kelanggar, sholat berjamaah, rajin sholat, ya, tiba-tiba menarik diri karena terjadi benturan-benturan dan itu tidak dihandle secara baik gitu ya. Oke, semoga ini menjadi pengalaman kita bersama, dan apabila kita bisa menemukan hal-hal yang seperti ini, kita juga bisa menyelesaikannya dengan sebuah cara pandang. Silahkan tinggikan atau kerek bendera organisasimu setinggi mungkin, tapi satu syarat yang harus kamu penuhi, jangan sampai ketinggian itu mengalahkan bendera Islam. La ilaha illallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau setuju like, tidak setuju dislike, dan silakan tinggalkan. Untuk semua saudara-saudaraku, aku ucapkan selamat mengais rezeki dan semoga barokah, dan semoga dalam kondisi sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.